Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya kepada ketua kelasnya. Mohon pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina Amin. Nah, selanjutnya Ibu mau ngecek kehadiran dulu ya. Mau absen. Yang pertama Olivia Rahim, hadir, Bu. Adeline Adri, Bu. Marsekan Rafid, Hadir, Bu. Muhammad Fajar. Hadir, Bu. Nah, berarti hadir semua ya. Pintar. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak materi kita minggu kemarin? Masih ingat? Ingat. Ingat apa? Ayo, siapa? Anggota keluarga. Bagus. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 tentang aku suka berpetualang. Nah, anak-anak Ibu tahu nggak tujuan kita mempelajari materi hari ini? Ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, tujuannya itu yang pertama, nanti kalau kita mempelajari materi ini, anak-anak Ibu akan tahu apa itu sila-sila Pancasila dan jenis-jenis dari rambu-rambu lalu lintas. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu buka bukunya. Coba buka bukunya, Nak. Buku halaman 38. Nah, di situ kan ada teks. Nah, Ibu akan bacakan teksnya. Nanti selesai Ibu bacakan teksnya, Ibu mau bertanya. Nanti dijawab ya. Makanya anak-anak Ibu harus dengarkan isi dari teks tersebut. Nah, mengenal budaya Indonesia. Indonesia terdiri dari begitu banyak pulau. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang beragam. Kebudayaan Indonesia tentunya datang dari berbagai daerah yang sampai sekarang masih tetap dilestarikan oleh masyarakat asli di daerah tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki kebiasaan hidup, tradisi, dan juga ciri khas tersendiri yang sudah menjadi identitas mereka melalui dari bahasa, pakaian, rumah, maupun kesenian berupa lagu dan tari-tarian. Bahasa, beda wilayah, otomatis nanti beda suku bangsa, maka beda pula bahasanya. Bahasa itu yang dimaksud dengan bahasa adalah alat komunikasi yang sengaja diciptakan untuk memudahkan sosialisasi. Rumah, di setiap daerah itu pasti ada rumahnya. Nah, contohnya rumah adat di Minang, rumah adat Batak itu beda rumahnya. Rumah adat Jawa, Gorontalo itu beda-beda. Nah, selanjutnya pakaian. Pakaian juga begitu. Pakaian di Minang, di Batak, di Jawa, di Sunda gitu, itu beda-beda pakaiannya. Keseniannya juga seperti itu, baik tariannya, lagunya itu berbeda-beda. Nah, sekarang mau bertanya dari teks tersebut, coba anak-anak sebutkan apa isi dari teks tersebut. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya. Bahasa, rumah, pakaian, suku, tarian, lagu. Bagus, pintar. Nah, selanjutnya kita akan belajar. Anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Bagus. Nah, selanjutnya kan tadi Indonesia itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada di daerahnya berbeda-beda. Ada tadi bahasanya beda, budaya juga beda, atau rumahnya beda, pakaiannya beda, lagunya beda, tariannya juga beda. Nah, kita akan mempelajari nanti, kita dapatnya di sini di dalam Pancasila. Nah, anak-anak Ibu ada yang hafal Pancasila? Udah hafal? Hafal nggak? Ada yang hafal? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Jangan ribut ya. Yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Nah, di sini anak-anak ibu tahu apa lambang dari ketuhanan yang Maha Esa? Ya tahu? Nggak ada. Nah, di sini gua akan menjelaskan. Nah, jadi kan tadi sila-sila Pancasila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Coba lihat anak-anak ibu ke sini. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Persatuan Indonesia, lambangnya bagus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya bukan. Itu nanti sila kelima. Ini kepala banteng. Ini kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baru lambangnya padi dan kapas. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan. Anak-anak ibu tahu, sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak apa kita negara Indonesia merdeka pada tanggal dan bulan dan tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, di sini ibu akan kasih tahu dan jelaskan. Nah, kita negara Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada burung Garuda ini, coba anak ibu perhatikan. Coba, ini kan pada tanggal 17. Nah, di sini pada burung Garuda ini, pada helai bulu pada ekor, ya, helai bulu pada masing-masing sayap. Di sini masing-masing sayapnya baik yang sebelah kanan, yang sebelah kiri berjumlah 17. Itu menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17. Selanjutnya bulannya kan? Bulannya itu dihitung melalui helai bulu pada ekor, yaitu yang berjumlah 8, yaitu bulan 8, yaitu bulan Agustus. Nah, selanjutnya tahunnya. Tahun awalnya itu, dua angka tahun awalnya itu kan di awal 19. Jadi di sini yang 19 yaitu helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Ini berjumlah 19. Jadi dua angka tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 19. Selanjutnya dua angka di akhir tahun kemerdekaan Indonesia yaitu tahun 4 pada angka 45. Helai bulu di leher ini. Lehernya ini yang berjumlah 45. Nah, tolong anak ibu jelas perhatikannya. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, selanjutnya materi kita tentang, coba anak ibu buka bukunya halaman 39. Di situ juga ada teks tentang rambu-rambu lalu lintas. Udah? Nah, ibu akan bacakan, nanti ibu akan bertanya lagi ya. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas di perempatan dan persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Ya, pintar. Nah, tahukah kamu tahu anak ibu siapa yang menemukan lampu itu? Penemunya itu Garret Augustus Morgan. Nama itu penemu lampunya. Seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Nah, dari teks tersebut, siapa yang bisa menyebutkan isi teks tersebut? Ayo tunjuk tangan. Ya, silakan Adit. Tanda P yang dicoret, tanda seri, tanda stop, tanda panah belok kiri dicoret. Bagus. Nah, selanjutnya rambu lalu lintas itu bagian dari perlengkapan jalan yang memuat huruf, angka, kalimat yang berpaduan antara larangan, perintah, dan petunjuk sebagai pemakai jalan. Nah, di sini
Ibu ada media. Nah, ini adalah jenis-jenis dari rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama huruf P. Ini kan anak ini tahu kan? Huruf P yang dicoret. Jadi artinya ini kalau anak-anak Ibu melihat tanda ini di jalan, artinya anak-anak Ibu tidak boleh memarkir kendaraan di tempat tersebut. Kalau anak-anak Ibu lihat ini di jalan, jadi kita nggak boleh parkir kendaraan kita di tempat tersebut. Nah, selanjutnya tanda stop. Tanda stop berlatar merah. Nah, kalau anak-anak Ibu bertemu dengan tanda ini, anak-anak Ibu dilarang untuk berjalan terus, tapi anak-anak Ibu berhenti sebentar dan memastikan apakah sudah aman dan selamat untuk berjalan lagi. Nanti kalau anak-anak Ibu tidak memperhatikan, akan terjadi konflik rambu lalu lintas. Nah, yang ketiga yaitu tanda, tahu nggak tanda ini? Tanda seru pintar. Tanda seru ini adalah peringatan buat anak-anak Ibu agar berhati-hati dalam berjalan. Nah, selanjutnya tanda belok kiri dicoret. Ya, bentar. Belok kiri dicoret. Ini artinya anak-anak Ibu dilarang untuk berbelok ke arah kanan. Ini larangannya kalau anak-anak Ibu nanti bertemu ini di jalan, jangan belok ke kanan. Nah, anak Ibu paham? Paham. Nah, sampai sini paham? Paham. Pintar. Nah, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan? Nggak ada? Oh, sudah Ibu akan simpulkan. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu tadi sila-sila Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada itu juga tadi kita kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, selanjutnya jenis-jenis rambu lalu lintas ada tadi tanda stop, ada tanda parkir, ada tanda seru, ada tanda belok kiri yang dicoret. Nah, itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Nah, nggak ada pertanyaan lagi anak-anak Ibu? Nah, ada. Sampai sini paham? Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih tugas untuk anak-anak Ibu. Minggu besok Ibu tagih lagi ya. Ibu minta. Nah, coba ini kerjakan di rumah ya. Baiklah, jika anak-anak Ibu tidak ada lagi yang bertanya untuk hari ini, sudah paham semua, kita cukupkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.